Jumpa lagi bersama saya Syamsidar, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur. Video ini memuat koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut saya paparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pendidik atau guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, memahami motivasi perilaku manusia, kaitannya dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayanya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membuat anak memahami dan menyadari karena motivasi internal bukan akibat paksaan, hukuman, ataupun penghargaan. Yang kedua, seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi yang mendasari setiap perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru dapat memilih atau memilah motivasi perilaku apa yang terdapat pada murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari eksternal, sehingga guru harus berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat menumbuhkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol, yaitu 1. Posisi sebagai penghukum, 2. Posisi sebagai pembuat rasa bersalah, 3. Posisi sebagai teman, 4. Posisi sebagai pemantau, dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berdialog bersama murid, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan mempertanggungjawabkan perilakunya. Posisi manajer mengacu pada restitusi, menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan kelas sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid,
pendidikan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat murid. Selanjutnya, budaya positif dapat diwujudkan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif terwujud dengan kolaborasi antar warga sekolah, dengan adanya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Begitupun dengan terbentuknya budaya positif adalah salah satu perubahan yang diinginkan pada visi guru penggerak agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Pembuatan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Terkait refleksi pada modul 1.4 ini, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus senantiasa diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, serta nantinya dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, saya setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ataupun pemantau, yang seharusnya sebagai manajer yang menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas ataupun sekolah adalah ketika saya menangani murid yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun, saya hanya menerapkan tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini bukan hanya diterapkan di sekolah, tapi juga penting diterapkan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan manapun. Demikianlah pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 1.4
kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.